Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ana. Saya dari kampus IKIP PGRI Pontianak, program studi bimbingan dan konseling semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai BK kelompok. Apa itu BK kelompok? Mari, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu BK kelompok. Adapun BK kelompok menurut para ahli, di sini saya mengambil menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Prayetno. Prayetno mengatakan bimbingan kelompok ialah upaya untuk membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. Adapun menurut Soekardi, menurut beliau, bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber tertentu, terutama guru pembimbing atau konselor, yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik individu sebagai pelajar, sebagai anggota keluarga, dan sebagai masyarakat, serta untuk mempertimbangkan dalam pengembangan keputusan. Adapun bimbingan kelompok secara umum, yaitu bimbingan kelompok adalah suatu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberi bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa atau pelajar tersebut. Adapun manfaat dari bimbingan kelompok tersebut, yang pertama itu diberikan kesempatan untuk bisa berpendapat atau membicarakan sebagaimana hal yang terjadi di dalam dirinya. Yang kedua, memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. Yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Selain manfaat, di sini saya juga menjelaskan mengenai tujuan bimbingan kelompok. Yang pertama, ada dua tujuan. Yang pertama itu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus itu ialah untuk menambahkan topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual. Artinya permasalahan yang hangat, yang enak dibicarakan, yang sedang terjadi pada dirinya sendiri, mungkin lebih ke masalah pribadi, dan menjadi perhatian peserta. Yang kedua itu tujuan umum, yaitu berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Ada juga karakter yang terdapat dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu adalah masalah yang dihadapi relatif sama. Artinya masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok itu sama-sama. Yang kedua, konselor bersedia dilayani secara berkelompok, menyelesaikan masalahnya secara berkelompok, selesaikan sama-sama, cari solusinya, dan memberikan saran atau masukan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu masing-masing. Yang ketiga, umumnya merupakan upaya preventif. Yang keempat, bimbingan individu melalui prosedur kelompok. Yang kelima, bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok. Yang keenam, konselor diharapkan dapat mengembangkan diri ke arah penyelesaian masalah dari masalah yang sedang dihadapi oleh individu
akan diselesaikan bersama-sama dengan anggota kelompok tersebut. Adapun keuntungan pendekatan kelompok, yang pertama ialah melalui kelompok konseli dapat yang pertama mengenali dirinya melalui teman-temannya bahwa dirinya akan membahas dan membuka apa yang sedang terjadi sama dia akan bagikan dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, pengembangan sikap positif seperti tempo, seliro, dan sebagainya. Yang ketiga, melatih diri untuk mengisi beban moral. Yang keempat, menghilangkan ketegangan emosi, konflik, dan sebagainya. Artinya dengan kita bercerita permasalahan kita di anggota kelompok, apapun yang terjadi kita akan selesaikan sama-sama dengan berbagai masukan oleh peserta kelompok. Peserta kelompok terdiri dari 9, 11 sampai 13 peserta anggota kelompok. Dari kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas mengenai asas yang terdapat pada bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Asas keterbukaan, dari masalah yang kita hadapi, kita akan bagikan masalah yang kita hadapi yang perlu kita selesaikan sama-sama dengan anggota kelompok. Di situ kita akan terbuka apa yang perlu kita sampaikan. Nah, kita kaitkan lagi permasalahan asas keterbukaan dengan asas kerahasiaan. Dari asas keterbukaan, dari permasalahan satu individu ke individu yang lainnya akan kita kaitkan dengan masalah yang sedang kita hadapi, rahasia yang harusnya dirahasiakan, permasalahan yang seharusnya kita tidak perlu diumbarkan selain dengan anggota kelompok, kita selesaikan dan rahasiakan pada anggota kelompok saja. Nah, dari kerahasiaan hanyalah pecah di anggota kelompok saja dan tidak bisa keluar atau diumbar-umbarkan selain anggota kelompok saja. Jika ada mungkin akan terjadi konflik atau ketidaksukaan kepada individu tersebut. Jadi asas kerahasiaan itu sangat penting dalam bimbingan kelompok. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat.